bagian dari firman-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan yang melingkupi seluruh hati kami masing-masing di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Kami siap membuka hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you... Kakak Kak Susi, Bang Beja, kami dan Kak Yudi yang boleh mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan malam hari ini. Ya, siapa memperkenalkan diri? Ya, saya lihat ada banyak teman-teman yang baru dan saya bersuka cita karena semuanya hampir rata-rata anak muda ya. Kita juga sama, kita masih muda semuanya ya. Semangat muda. Ya, perkenalkan nama saya Indra Kusuma. Saya berasal dari Pontianak. Ini adalah istri saya. Saya bukan lagi lajang tapi sudah berkeluarga. Ya, saya di Manokwari bergabung di satu yayasan, yaitu Yayasan Penerjemah Alkitab. Sekarang kami sedang mengerjakan 5 bahasa yang ada di Papua Barat dan ada di Papua Barat Daya. Jadi kami menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku. Dan puji Tuhan juga, bukan secara kebetulan saya bergabung dengan teman-teman di GKKD, melayani bersama-sama di GKKD. Saya bersyukur karena di Papua saya boleh mendapatkan keluarga yang baru. Dan Tuhan, teman-teman masih ingat tadi ibadah apa? Syukuran ya. Ada ibadah keluarga dan ibadah keluarga juga sekaligus digabungkan. Jadi tapi saya percaya bahwa malam hari ini bahwa ada sukacita yang besar yang kita rasakan bersama-sama dengan saudari Desi ya kan? Iya, dengan saudari Desi kita bersukacita. Oh iya, dengan saudari Desi. Ini mungkin teman-teman ya, teman-teman ya. Tema kita masih tetap sama, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Yang laki-laki ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apa yang engkau berpegang, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, perempuan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diciptakan. Dan terlebih khusus melakukan firman Tuhan ini. Ya, teman-teman, secara singkatnya di sini Musa menuliskan dan memperingatkan orang Israel pada waktu itu ketika mereka hendak pergi ke tanah Kanaan, jangan sampai nanti ketika engkau berkelimpahan lalu engkau meninggalkan Tuhan. Itu adalah poin penting dan inti dari semuanya itu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ketika mereka harus mengingat kebaikan Tuhan, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel, orang Yahudi ini, mereka diperbudakan, menjadi budak di tanah Mesir. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di peta dan menurut beberapa informasi yang dikatakan, bahkan salah satunya Ensiklopedia yang mengatakan bahwa sebenarnya jarak dari tempat mereka ke tanah perjanjian itu hanya 800 km yang bisa ditempuh hanya mungkin sekitar 25 hari. Mungkin paling lama itu hanya 1 bulan. Tapi teman-teman bisa lihat dari pembacaan kita tadi berapa lama mereka harus menempuh perjalanan dari tanah perbudakan sampai tanah perjanjian. Ada yang masih ingat? 40 tahun yang harusnya mungkin bisa ditempuh dalam 1 bulan, tapi mereka harus menempuh itu 40 tahun. Mengapa? Ada alasannya. Tadi di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menjadi alasan mengapa mereka harus menempuh perjalanan yang cukup lama.
Di ayat yang kedua dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi alasan mengapa mereka terlalu lama berjalan itu sebenarnya adalah supaya mereka rendah hati. Orang Israel itu terkenal dengan adalah orang yang tegar tengkuk. Banyak sekali mereka melihat mukjizat yang Tuhan lakukan. Bahkan ketika Musa hendak tawar-menawar dengan Firaun, bahkan dalam perjalanan mereka ketika Musa membelah laut, itu belum cukup untuk menyadarkan mereka betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidupnya. Saya percaya bahwa sama seperti bangsa Israel, 40 tahun mereka berada dalam padang gurun. Bagaimana Tuhan bekerja bagi hidup mereka, bagaimana Tuhan melakukan apa yang menjadi kesenangan bagi mereka. Kalau teman-teman baca dalam ayat ini dikatakan bahwa pakaian di badanmu tidak akan sobek, tidak akan robek. Sampai sedemikian rupa Tuhan memberkati mereka. Kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita sampai hari ini, lalu kita kecewa dengan apa yang terjadi, lalu mungkin kita sukses, lalu kita melupakan Tuhan, lalu apakah balasan kita terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita selama ini? Itu harus menjadi refleksi kita, harus menjadi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Nah, kita lanjut dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jadi di sini bahwa ketika orang menganggap dirinya tidak pernah ada kekurangan, dia akan sulit untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Lihat bagaimana orang yang hidup dengan kekuatannya sendiri, dia tidak menyadari bagaimana kasih karunia itu dia dapatkan dalam hidupnya. Makanya ada begitu banyak orang yang sudah di atas, dia sombong, lalu dia jatuh. Iya kan? Orang yang seperti itu sebenarnya dia tidak menyadari bagaimana dia mendapat kasih karunia Tuhan ketika dia mendapatkan hal itu. Ini bukan hanya untuk Desi saja mungkin yang syukuran pada malam hari ini. Ada tapi Ana juga. Oh, ada Ana juga. Iya, puji Tuhan. Selamat juga ya Ana dan Desi ya semuanya ya. Bukan buat mereka saja, tapi ini buat kita semua firman Tuhan ini. Bagaimana nanti suatu saat kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Jadi jangan melupakan siapa yang memberi berkat itu. Iya. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sama seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis di padang gurun. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman-Nya. Ketika kita mengatakan bahwa harta dunia ini adalah sesuatu yang harus kita kejar dengan setengah mati, tetapi kita lupa sebenarnya bahwa firman Tuhan itulah yang membuat kita hidup. Kita terlalu khawatir untuk sehingga kita tidak ada kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita hanya sibuk saja untuk mengejar harta dunia. Teman-teman, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen untuk kaya. Tidak ada yang melarang orang Kristen untuk kaya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa segala kejahatan itu adalah akarnya dari orang yang cinta akan uang. Cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi sebenarnya dalam hal ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bisa kita untuk bergantung selain dari Tuhan itu. Sebanyak apapun hartamu, kalau itu tidak untuk memuliakan Tuhan, apa gunanya? Tetapi dengan hartamu yang banyak, jika itu untuk memuliakan Tuhan, itu adalah bonus yang bagaimana engkau memberkati orang lain. Kan Yakobus bilang bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Jadi sebenarnya iman kita ini sebenarnya bukan hanya untuk kita saja. Kita memang tetap selamat. Ketika kita tidak berbuat apa-apapun dalam Kristus, kita tetap
akan istilahnya itu kita sudah diselamatkan oleh darah itu. Tetapi kalau imanmu hanya engkau simpan untuk sendiri saja tanpa engkau berikan juga kepada orang lain, bagaimana orang lain bisa menikmatimu? Ingat bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah seperti pohon yang berbuah. Pohon itu tidak pernah makan buahnya sendiri, toh? Itu artinya bahwa iman kita juga itu harusnya bukan kita sendiri yang makan, tapi bagi semua orang. Orang yang ada di sekitar kita dulu lah. Jangan kita bilang mungkin saya mau ke pedalaman. Mungkin kalau kami penerjemah kita, kami hampir semua seluruh Papua kami sudah kelilingi. Kami pergi ke pedalaman. Tetapi saya mau katakan bahwa kita di sini bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Luar biasa penyertaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita melupakan penyertaan itu ketika kita sudah di atas? Kalau kita lupa Tuhan, bagaimana mungkin? Apakah balasanmu? Sama seperti 10 orang kusta. Teman-teman masih ingat cerita itu? Hanya satu orang yang balik kepada Tuhan untuk berterima kasih karena dia sudah disembuhkan. 9 orang ini tidak kembali. Satu orang ini pun bukan orang Israel. Dia itu adalah orang Samaria. Teman-teman tahu sejarah Israel dengan orang Samaria? Samaria itu bukan orang pilihan Tuhan, walaupun mereka adalah bagian dari 12 suku, tapi mereka bukan orang terpilih. Tapi dalam kisah ini hanya satu orang yang berterima kasih. Saya mau katakan sini kepada kita bahwa bagaimana Tuhan sudah membawa kita sejauh ini, bagaimana kita sudah berada di titik sekarang. Ingatlah bahwa di semuanya itu ada Tuhan yang selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita lanjut di ayat yang katakan begini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ini adalah satu peringatan. Kenapa Musa memperingatkan orang Israel ketika mereka sudah dalam mau menikmati sesuatu yang baik? Karena Musa tahu bahwa risikonya orang yang sudah terlena dengan hal itu, dengan kenyamanan, akan sangat mudah untuk melupakan siapa yang memberi. Saya lebih suka ilustrasi. Ada ilustrasi yang mengatakan bahwa anjing saja tidak pernah lupa dengan tuannya. Dia pasti tahu siapa yang memberi makan. Tapi manusia kadang itu sudah dikasih makan 10 kali pun dia tidak akan ingat siapa yang memberi makan. Ya, itu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita melihat sejauh ini Tuhan bekerja dalam hidup kita. Di ayat 11 ini bahwa dikatakan hati-hati katanya. Ketika kita dalam kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi Tuhan tuh, kalau kita sudah sombong. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Farisi dan ahli Taurat itu sebenarnya itu adalah satu. Farisi ini adalah organisasinya. Orang Farisi, agama orang organisasi besarnya. Sedangkan ahli Taurat ini bagian dari orang Farisi ini. Mereka yang mempelajari kitab-kitab ini, dan mereka sangat sombong. Mereka tidak mau mendengarkan hal-hal ada pendapat dari orang lain. Nah, kita di sini mungkin teman-teman sudah kuliah S1, teman-teman punya kepintaran, hati-hati dengan itu. Kalau teman-teman merasa orang lain tidak sepadan dengan teman-teman karena teman-teman sudah memiliki gelar, itu sama saja kita sudah menyombongkan diri. Dan orang yang seperti itu Tuhan tentang dalam hal yang seperti itu. Saya hanya mengingatkan kita semua, bukan cuma kita semua, tapi itu juga bagi saya sendiri. Hati-hatilah dengan apa yang saudara miliki, yang kita miliki di dunia ini. Jangan sampai yang kita miliki membuat kita lupa dan kita menjadi sombong. Karena kesombongan itu sama sekali tidak memberi manfaat sebenarnya. Konteks kita bersyukuran dan kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Kita harus hati-hati dengan pergaulan dan bagaimana kita menata masa depan. Karena pergaulan ini sangat menentukan bagaimana apa yang akan kita lakukan nanti sebenarnya.
dalam Korintus, Paulus menasihatkan jemaat di Korintus bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, dan lewat pergaulan itu yang buruk itu, maka kita juga akan pelan-pelan kita akan menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dengan pergaulan. Apalagi kalau kita merasa kita sudah punya segalanya kan, kita bebas mau bergaul dengan siapa. Teman-teman silakan mau bergaul dengan siapapun, tapi teman-teman harus berhikmat. Apalagi di kalangan kita anak muda. Anak muda, jangan sampai kita menyesal nantinya. Nah, teman-teman, saya selalu katakan ini kepada dulu, karena kalau mungkin di tempat saya kurang tahu kalau di sini ya, kalau di Pontianak pergaulannya itu hancur-hancuran, betul. Orang sangat dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Nah, mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Sama hal dengan kita, ketika kita dipercayakan sesuatu kepada kita, Tuhan mempercayakan sesuatu pada kita harus mempertanggungjawabkan itu. Mungkin kita di sini berbicara tentang karena ada kelulusan, mungkin gelar, mungkin tingkat pendidikan. Kita harus pertanggungjawabkan itu. Bagaimana kita dengan itu memuliakan Tuhan. Jangan sampai dengan itu justru kita membuat malu gereja, justru kita membuat malu komunitas orang Kristen. Tidak boleh. Jadi pergaulan itu harus memang kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, yang terakhir di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya, aku jelas dan tegas bahwa hidupmu hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri. Saya tahu bahwa kita di sini adalah anak muda semua. Anak muda itu rentan sekali dengan pergaulan. Tapi saya mau ingatkan bahwa ketika engkau masih muda dan engkau mencari saksi bagi Kristus, itu yang sangat luar biasa. Orang tua mungkin kalau sudah tua buat apa lagi? Apa yang bisa mereka buat? Kan berjalan juga sudah setengah mati. Tapi anak muda itu luar biasa. Makanya itu di gereja dibilang bahwa tonggak gereja itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda lah yang membangkitkan gereja. Jadi saya bersyukur hari ini kita ada teman, ada 2 orang yang sudah lulus ya, dan teman-teman harus berjuang ya. Yang lain, teman-teman harus berjuang. Lihat yang sudah lulus ini bagaimana mereka bergumul. Saya tidak tahu selama 4 tahun kan 3 tahun 4 tahun ya 4 tahun ya Des ya 4 tahun. Saya mungkin ada suka duka, ada pahit manisnya ya, yang dia alami. Mungkin ada mengalami titik terendah, dan bagaimana hari ini dia sudah wisuda, dan hari ini kita syukur malam hari ini di sini itu buktinya bahwa dia mampu mengalahkan itu, dan bukan karena dalam semuanya itu ya. Amin. Untuk mengarang firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak bagi firman Tuhan yang sudah kami perdengarkan malam hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya sudah Tuhan rencanakan.